Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Sulaksto dengan NIM 2311203. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Tasawuf pada semester 3. Di sini tugasnya yaitu ditugaskan untuk membuat video dan menjelaskan 3 materi tasawuf yang sudah dibahas pada semester kali ini. Di sini materi yang pertama saya akan membahas tentang fana, bako, dan ittihad dalam tasawuf. Baik teman-teman, jadi di sini untuk pertama saya akan menjelaskan tentang fana dan bako. Di sini fana dan bako bukan seperti sifat-sifat yang wajib di Allah yang mana kita sudah ketahui, teman-teman sekalian. Jadi fana dan bako dalam tasawuf itu berbeda dari sifat yang wajib di Allah. Di sini Mustafa Zahri mengatakan bahwa yang dimaksud fana adalah lenyapnya indrawi ataupun kebasyariahan, yakni sifat sebagai manusia biasa yang suka pada syahwat dan hawa nafsu. Orang yang telah diliputi hakikat ketuhanan sehingga tiada lagi melihat alam baharu, alam rupa dan alam wujud ini, maka ia akan dikatakan fana dari alam cipta atau dari alam makhluk. Nah, jadi di situ dari pengertian tersebut kita sudah bisa tahu ya. Jadi fana di dalam tasawuf itu adalah hilangnya sifat kemanusiawian. Gitu. Hawa nafsu, hasrat itu semua hilang. Nah, ketika seseorang yang bertasawuf itu sudah pada titik fana itu, sudah di mana orang itu sudah pada titik kehilangan dirinya, syahwat dalam dirinya, maka itu sudah bisa dikatakan fana. Begitu ya teman-teman. Lalu apa sih itu bako? Di sini dijelaskan bako itu berarti kekal secara harfiahnya sesuai dengan sifat Allah, artinya yaitu kekal. Namun apakah dalam hakikatnya di dalam tasawuf itu seperti itu? Tentu saja jawabannya bukan. Di sini dikatakan dalam pandangan sufi, bako adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Karena sifat-sifat kemanusiaan atau sifat basyariah telah lenyap, maka yang kekal dan tinggal adalah sifat-sifat ilahiyah atau sifat ketuhanan. Nah, jadi bako ini adalah perwujudan sifat-sifat ketuhanan yang sudah menetap pada diri seseorang. Jadi teman-teman, ini itu sebenarnya adalah suatu tingkatan. Jadi ketika seseorang bertasyawuf, itu akan ada tingkatan-tingkatan yang dimana tingkatan itu harus dilalui. Ketika seseorang itu mau menuju bako, maka dia harus ke dalam tingkatan fana dulu. Apa itu tingkatan fana? Menghilangkan diri ataupun sifat kemanusiaan kita. Nah, ketika sifat kemanusiaan kita, contohnya tadi hawa nafsu, manusiawi kan hawa nafsu, nah itu kita hilangkan. Ketika hal itu sudah hilang, kita sudah sampai pada titik fana, maka lanjutlah ke dalam titik bako. Apa itu titik bako itu? Titik bako itu adalah menerapkan atau menetapkan nilai-nilai ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita sendiri. Nah, jadi ketika hawa nafsu sudah hilang, maka timbullah yang di dalam diri kita itu sisa hanya sifat-sifat yang baik. Nah, sifat-sifat yang baik itulah disebut sifat ketuhanan. Nah, dalam hal ini itu semua disebut tingkatan fana dan tingkatan bako dalam tasawuf. Ketika seseorang sudah pada tingkatan fana, maka dia akan lanjut ke tingkatan bako, yaitu mengisi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, yaitu dengan hal-hal yang baik. Sedangkan orang yang mau menuju bako tanpa mengalami tingkatan fana itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau mau menuju bako itu harus menghilangkan sifat kemanusiaan kita atau sifat basyariah kita. Seperti itu singkatnya teman-teman. Lanjut, yang terakhir dalam materi ini yaitu ittihad. Jadi di sini dalam pengertiannya ittihad itu adalah akibat ataupun sesuatu yang menyatu dengan yang maha tunggal.
Jadi gini, singkatnya pengertian ittihad itu adalah hasil dari tingkatan fana dan tingkatan bako. Ketika seseorang sudah pada tingkatan fana dan tingkatan bako, maka dia akan ke tingkatan berikutnya. Apa itu? Yaitu ittihad. Apa sih ittihad? Menyatunya jiwa seseorang dengan zat yang maha tunggal, yaitu Tuhan. Yang oleh Bayazid sendiri disebut tajrid fana fi at-tauhid, yaitu dengan perpaduan dengan Tuhan tanpa diantarai oleh sesuatu apapun. Nah, jadi hal ini perlu diketahui teman-teman, jangan disalah pahami. Oh, berarti manusia itu bisa bersatu ya dengan Tuhan. Jangan, tidak. Karena sejatinya tidak akan pernah bisa menyatu. Tapi di dalam hal ini, di dalam ittihad ini adalah yang dimaksud menyatu itu adalah sifatnya. Gitu kan? Sifatnya. Meskipun di sini dijelaskan ittihad itu tadi disebutkan menyatu dengan yang maha tunggal. Nah, maksudnya menyatu dengan yang maha tunggal ini bukan berarti manusia menyatu dengan Tuhannya, tidak seperti itu teman-teman. Tapi hilangkan diri kita, hilangkan keakuan kita, hilangkan sifat kemanusiaan kita, lalu isi dengan sifat-sifat Allah. Nah, itulah hasilnya akan menjadi ittihad. Gitu kan? Adanya sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan yang menyatu ke dalam diri seseorang, maka itu disebut ittihad. Baik, untuk materi berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mahabbah, al-hulul, wahdatul wujud, al-khauf dan al-raja. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mahabbah. Di sini kata mahabbah sendiri berasal dari kata ahabba, yuhibbu habbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan yang mendalam. Selain itu, al-mahabbah dapat pula berarti kecenderungan pada sesuatu yang sedang berjalan dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Seperti cintanya seseorang yang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya, orang tua pada anaknya, seseorang pada sahabatnya, suatu bangsa terhadap tanah airnya, atau seorang pekerja kepada pekerjaannya. Mahabbah adalah suatu keadaan jiwa yang mencintai Tuhan sepenuh hati sehingga sifat-sifat yang dicintainya yaitu Tuhan masuk ke dalam diri yang mencintai. Nah, ini masih ada kaitannya dengan sifat fana dan bako tadi. Apa sih mahabbah itu? Mahabbah itu adalah ketika kita mencintai Tuhan kita dengan sangat dalam sehingga apa yang ada ataupun sifat-sifat yang ada pada Tuhan itu masuk ke dalam diri kita. Kenapa bisa demikian? Karena ketika seseorang mencintai sesuatu dengan mendalam, maka apapun yang ada di dalam sesuatu itu akan diikuti oleh yang mencintai. Nah, mahabbah pun seperti itu konsepnya teman-teman. Ketika kita sudah mendalami dalam mencintai Tuhan kita, maka sifat-sifat yang ada pada Tuhan itu sendiri akan kita amalkan, akan kita terapkan. Seperti itu. Namun hal ini bukan berarti kita menjadi Tuhan ya teman-teman. Ini perlu digarisbawahi. Yang kedua di sini ada al-hulul. Al-hulul berarti inkarnasi atau menetapnya Tuhan dalam manusia. Konsep ini berkembang dalam tasawuf melalui pemikiran kontroversial al-halaj. Menurutnya, seorang sufi yang mencapai tingkatan kesatuan tertinggi dengan Allah dapat mengalami keadaan di mana sifat-sifat ilahi bersemayam dalam dirinya. Nah, jadi al-hulul ini itu adalah suatu inkarnasi ataupun reinkarnasi. Nah, hal ini jangan terlalu dipikirkan terlalu mendalam ya teman-teman, apalagi diamalkan ketika kita belum pada tingkatan tersebut. Ketika kita belum mampu pada tingkatan tersebut, maka jangan diamalkan. Jadi al-hulul ini bisa dikatakan reinkarnasi. Jadi menetapnya sifat-sifat Tuhan pada diri seseorang sehingga membuat seseorang lain itu mengatakan ataupun berpandangan bahwa orang itu tuh memang serba baik. Apapun yang dilakukan dia itu baik. Karena apa? Karena yang dilakukan itu adalah sesuai dengan sifat-sifat Tuhan gitu. Sedangkan sifat-sifat Tuhan itu semuanya pasti baik. Baik untuk kita maksudnya. Tidak ada yang
jelek ataupun menyalahi hukum manusia, seperti itu teman-teman. Nah, hal ini itu sangat sulit untuk dipahami oleh akal manusia. Karena secara logikanya tidak mungkin dong Tuhan itu berinkarnasi menjadi makhluk gitu kan. Tapi yang dimaksud itu di sini sedikit meluruskan, bukan berarti Tuhan itu menetap pada diri seseorang, tapi sifat-sifatnya yang mampu diterapkan oleh seseorang itu. Seperti itu. Ini sebenarnya masih saling ada kaitannya teman-teman. Jadi tinggal dipahami satu maka semuanya paham. Tapi bukan berarti kita boleh mengamalkan kalau belum pada tingkatannya. Jadi kalau belum mengerti, jangan sampai kita itu salah jalan ataupun salah tangkap. Nah, yang selanjutnya di sini ada wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat artinya sendiri atau tunggal atau kesatuan, sedangkan wujud artinya ada. Dengan demikian wahdatul wujud memiliki arti kesatuan wujud. Kata wahdatul selanjutnya digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Di kalangan ulama klasik sendiri, ada yang mengartikan wahdah itu sebagai sesuatu yang zatnya tidak dapat dibagi-bagi pada bagian yang lebih kecil. Selain itu, al-wahdah digunakan pula oleh para ahli filsafat dan ahli sufi itu sebagai sesuatu kesatuan antara makhluk dan roh, lahir dan batin, antara alam dan Allah. Karena pada hakikatnya alam adalah qadim yang berasal dari Allah. Wujud atau wahdat al-wujud dalam terjemahan bebas berarti kesatuan wujud. Menurut mutakalim, teolog, adalah sifat wajib bagi Tuhan. Maka ia memiliki wujud. Alam memiliki wujud, jadi ada dua wujud, wujud Tuhan dan wujud alam. Wujud Tuhan mutlak dan absolut, sedangkan wujud alam relatif dan nisbi. Pengertian wahdatul wujud yang terakhir itulah yang selanjutnya digunakan para sufi, yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Nah, ini wahdatul wujud itu adalah yang menjelaskan ataupun di mana hal ini itu wahdatul wujud itu menjelaskan bahwa ada kesatuan antara makhluk dengan Tuhannya. Nah, hal ini memang sulit dipahami jika untuk akal manusia. Memang memahaminya memang tetap harus menggunakan akal, cuman ada yang dimana akal itu tidak mencapai. Sesuatu itu harus benar-benar dirasakan dengan kolbu teman-teman. Jadi hal ini hanya untuk sekedar tahu saja, karena ketika sudah menjelaskan terlalu dalam saya takut salah. Seperti itu. Dan di sini ada al-khauf dan al-raja. Menurut para sufi, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Sedangkan ar-raja berarti mengharapkan. Apabila dikatakan rajahu, maka artinya amalahu, dia mengharapkannya. Nah, seperti itu. Jadi di sini khauf itu adalah takut. Seperti mana yang kita ketahui, khauf itu adalah takut ataupun rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Sedangkan roja itu berarti mengharapkan hanya kepada Tuhannya. Nah, ketika seseorang sudah takut dan hanya mengharapkan ataupun bergantung kepada Tuhannya, maka itu akan menimbulkan sifat-sifat yang baik pada diri individu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk materi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang insan kamil dan waliullah. Apa sih insan kamil itu? Gitu kan? Nah, di sini pengertian insan kamil adalah insan kamil sendiri berasal dari gabungan dua kata bahasa Arab, insan dan kamil. Insan berarti manusia, sedangkan kamil berarti sempurna. Jadi secara bahasa insan kamil mengandung makna manusia sempurna. Nah, insan kamil itu artinya atau pengertiannya itu bisa dikatakan manusia yang sempurna. Walaupun secara hakikatnya manusia itu tidak ada, bahkan jauh dari kata sempurna. Tapi sempurna itu tergantung siapa yang memandang, seperti itu kan. Jika kesempurnaan itu dibandingkan dengan sesuatu yang lebih tinggi, mungkin tidak akan ada kata sempurna. Tapi pasti ada ketika diri kita sedang menjalankan sesuatu, maka ketika kita berhasil itu sudah sempurna menurut kita. Gitu kan. Kita sudah sempurna dalam melakukan ibadah
menurut kita sendiri. Nah, kita harus mempunyai patokan ataupun tolak ukur. Seperti apa sih sempurna itu? Dalam beribadah, dalam beramal, dan lain-lain. Kita harus benar-benar memaksimalkan itu semua teman-teman. Gitu, supaya menjadi insan yang sempurna menurut pribadi kita sendiri. Tapi tidak bisa dibanggakan. Wah, saya ini sudah menjadi manusia yang sempurna loh. Itu tidak bisa. Biarlah orang lain yang menilai. Kita hanya perlu melakukannya secara maksimal. Nah, di sini yang terakhir adalah waliullah. Waliullah, apa sih waliullah itu? Siapa sih waliullah itu? Nah, di sini pengertian waliullah. Waliullah itu merupakan gabungan dari lafadz wali dan Allah. Kata wal adalah bentuk mufrad atau singular, sedangkan bentuk jamaknya plural adalah aulia. Wali Allah artinya kekasih Allah. Jadi bentuk jamaknya aulia Allah, para kekasih Allah artinya. Dikatakan kekasih Allah karena ia sangat dekat dengan Allah, sehingga Allah menjadi pemelihara dan penolong bagi kekasihnya. Jadi yang terakhir adalah waliullah. Mungkin teman-teman semua pada tahu sudah semua. Apa sih waliullah itu? Nah, itu tadi sudah dijelaskan definisinya. Sudah saya jelaskan. Waliullah itu adalah seseorang yang sudah dekat dengan Allah, sehingganya Allah lah yang memelihara orang itu. Jadi ketika kita sudah dekat dengan sesuatu yang lebih hebat dari kita, maka kita itu akan selalu dijaga oleh sesuatu itu. Betul seperti itu kan hukumnya? Kita itu pasti selalu seperti itu. Ketika sudah dekat dengan sesuatu yang lebih kuat ataupun lebih hebat dari kita, maka kita pasti akan dijaga oleh sesuatu itu sendiri. Jadi ini adalah konsep-konsep dalam tasawuf semuanya ya teman-teman. Semuanya saling memiliki kaitan antara fana bako tadi, ittihad tadi, dan seterusnya. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.